Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan. Hari ini Selasa 9 September tahun 2025. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Sebelum kita mendengarkan sabda pada edisi Lentera Kehidupan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur atas tuntunan Tuhan sepanjang waktu kami. Sekarang kami membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bukalah mata hati kami untuk kami mengerti dan melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Lentera Kehidupan edisi Selasa ini bertemakan hidup menjadi teladan. Hidup menjadi teladan. Kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12, 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam satu kesempatan pemahaman Alkitab untuk warga adius atau warga lansia, membahas tentang keteladanan. Lalu seorang peserta pemahaman Alkitab itu dengan tegas mengatakan kesaksiannya bahwa dirinya tidak siap menjadi teladan, sebab memang berat. Menjadi teladan berarti menjadi manusia unggul tanpa salah. Setelah panjang lebar banyak kesaksian dan diskusi dari peserta lainnya, seorang peserta lain lalu berucap, "Lah kalau kita yang sudah tua-tua ini tidak siap menjadi teladan, bagaimana mungkin generasi muda kita? Mereka akan meneladani siapa?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mendapatkan pengajaran ternyata Rasul Paulus menasihati Timotius yang disebutnya masih muda untuk menjadi teladan. Ya, diperkirakan waktu Timotius menerima pesan ini usianya 44 tahun. Bagi kalangan Yahudi, sebagai pemimpin rohani usia itu tergolong muda. Sebab harus berhadapan dengan para penatua dan para kesepuan-kesepuan jemaat yang lainnya. Dalam tradisi jemaat kala itu, seorang memiliki wibawa sebagai pemimpin rohani tidak saja didasarkan pada banyaknya usia makin tua. Tidak pula bergantung pada kepandaian atau kepintaran, kekayaan atau pengalamannya. Tetapi yang jauh lebih utama ialah keteladanan dalam 5 hal. Pertama, tingkah lakunya harus konsisten dengan yang dikatakannya. Lalu kasihnya kepada semua orang mesti tulus dan tidak tebang pilih. Lalu kesetiaan iman pada tugas serta kekudusan hidup. Kelima, sikap dan laku yang bisa diteladani itu tidak terjadi dengan sendirinya. Seseorang tidak secara otomatis memilikinya, tetapi harus mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Benar, yang masih muda kurang dalam pengalaman dibandingkan dengan yang tua-tua. Masih muda itu mudah emosi, hidupnya masih relatif labil, kadangkala gerusa-gerusu. Yang penting ya wet gitu dulu. Soal urusan belakang ya kumaha engke ya. Nah, tetapi sebagai pemimpin rohani dalam aras apapun, apakah di keluarga, di jemaat, di masyarakat, muda tidak berarti tidak bisa menjadi teladan.
Itulah sebabnya dengan keyakinan dan dukungan penuh Rasul Paulus kepada Timotius, Paulus menasihati si muda Timotius untuk menjadi teladan. Sebagai orang percaya, nasihat firman Tuhan hari ini patut kita camkan. Berapapun usia kita, Tuhan menghendaki supaya para miliknya menjadi teladan hidup bagi semua orang di sekelilingnya. Apakah di keluarganya, di masyarakat lingkungannya, di jemaat, dan di masyarakat lebih luas. Kita yang muda, jangan berpikir yang sepuh-sepuhlah yang mestinya menjadi teladan. Lalu para kesepuhan juga tidak perlu lalu berpikir, aku tidak bisa atau tidak sanggup menjadi teladan. Dan lagi yang muda-muda, jangan lalu berkata, aku mau meneladani para kesepuhan. Nah, melainkan berkatalah, aku mau hidup menjadi teladan di usiaku yang masih muda ini. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kita diingatkan oleh Tuhan tentang panggilan hidup menjadi teladan. Mari kita menjalaninya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, panggilan pada petang ini melalui firman Tuhan, supaya kami menjadi teladan, sungguh memberikan kepada kami arah jalan benar yang mesti kami lalui. Kami mohon kekuatan supaya kami mau setia hidup menjadi teladan dalam iman, dalam kesucian, dalam kesetiaan, dalam kata dan perbuatan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk sisa hidup kami sepanjang waktu kami. Malam nanti kami mohon perlindungan Tuhan juga. Kami yang sakit kiranya disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang ringkih dikuatkan, kami yang berduka dihibur. Beri berkat kami untuk studi anak-anak atau cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.